Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sumber kajian kita pada hari ini masih dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya akan baca begini bunyi firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kajian kita pada hari ini, yang pertama, apakah alam semesta ini diciptakan atau ada saja dengan sendirinya? Saudara-saudara, berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 1, kita mendapatkan informasi bahwa alam semesta ini diciptakan, bukan ada dengan sendirinya seperti teori evolusi. Sebagai umat Kristen, tentunya kita berharap bahwa Alkitab kita imani sebagai firman Allah, dan Kejadian pasal 1 ayat 1 ini kita harus percayai bahwa memang alam semesta ini diciptakan. Yang kedua, saudara-saudara, kalau benar bahwa alam semesta ini diciptakan, lalu siapa yang menciptakannya? Nah, saudara-saudara, dari Kejadian pasal 1 ayat 1 ini juga kita mendapatkan informasi bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Dalam bahasa Ibrani-nya Elohim, artinya yang maha kuasa. Dalam Alkitab umat Kristen, saudara-saudara, nama yang maha kuasa sebagai pencipta alam semesta yang pertama sekali ditulis namanya pada ayat pertama dalam Alkitab adalah Allah. Ya, saya baca kembali, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1, di sini kita temukan kata Allah pertama sekali dalam Alkitab, atau nama Allah pertama sekali kita temukan dalam Alkitab. Dan nama yang maha kuasa sebagai pencipta, termasuk yang akan menciptakan langit dan bumi yang baru pada akhir zaman, disebutkan di ayat terakhir dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, namanya Tuhan Yesus. Jadi yang maha kuasa dalam ayat pertama ditulis dalam kitab adalah Allah, lalu nama yang maha kuasa yang ditulis dalam ayat terakhir dalam Alkitab adalah Tuhan Yesus. Artinya Allah sebagai pencipta yang disebutkan dalam Kejadian 1 ayat 1 adalah Tuhan Yesus. Hal ini telah diilhamkan kepada Rasul Yohanes dan Rasul Paulus. Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 menulis demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu Rasul Paulus menulis kepada jemaat Kolose dalam surat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 16 demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, yang pertama bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, bukan hasil evolusi. Karena itu kepada saudara-saudara penganut faham evolusi ateistik, bertobatlah dan percayalah kepada Allah. Saudara-saudara tidak rugi kalau mengakui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dan percaya bahwa Allah ada. Dan saudara-saudara, saya nyatakan banyak ruginya jika Anda tidak percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dan bahwa Allah itu ada, dan bahwa alam semesta ini adalah buatan tangannya. Ya. Yang kedua, bagi saudara-saudara yang masih belum jelas dan masih mencari-cari siapakah nama Allah pencipta itu yang sebenarnya, maka ketahuilah sekarang dengan kajian kita pada hari ini sangat jelas bahwa Allah pencipta yang maha kuasa itu adalah Yesus Kristus. Maka saya ajak saudara-saudara untuk percaya kepadanya, kepada Allah pencipta yang sudah jelas itu. Kalau sudah ada yang jelas, mengapa harus mencari yang belum jelas? Tuhan memberkati.